Bakso. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, September adalah bulan yang memiliki catatan khusus dalam sejarah Indonesia, di mana sebuah sejarah kelam pernah terjadi di bulan ini tahun 1965, di mana September menjadi bulan merah untuk mengenang peristiwa pembantaian G30 SPKI. Dan peristiwa itu terus dikenang, bahkan dibuat dalam sebuah film di mana pada masa Orde Baru film itu akan terus diputar dan wajib ditonton oleh bangsa Indonesia setiap 30 September setiap tahunnya. Dan sebagai milenial, pernahkah kamu menonton film tersebut? Jika pernah, kamu pasti tidak asing lagi mendengar lagu yang menjadi background berjudul Genjer Genjer. Dan sejak masa Orde Baru, lagu Genjer Genjer selalu dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia yang terlarang. Dan aura tidak enak ketika lagu ini diputar masih terus terdengar hingga hari ini. Hingga lagu ini mendapat pencekalan dari beberapa golongan ketika diperdengarkan. Kemudian apakah lagu Genjer Genjer memang memiliki keterkaitan khusus dengan PKI? Lalu bagaimana sejarah penciptaan lagu Genjer Genjer? Untuk itu, simak terus video kali ini karena kita akan membahas 5 fakta menarik dari lagu berjudul Genjer Genjer. Tapi sebelum itu, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe and then klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Kita mulai dari fakta yang pertama. Lagu Genjer Genjer adalah lagu yang diciptakan untuk menyindir pasukan Jepang yang tiba di Indonesia di tahun 1942. Genjer Genjer merupakan lagu berbahasa Osing atau bahasa asli daerah Banyuwangi yang diciptakan di tahun 1940-an oleh seniman Banyuwangi bernama Muhammad Arif. Dan yang membuat lagu ini menjadi kontroversial adalah ketika lagu Genjer Genjer diputar menjadi soundtrack di film G30 SPKI. Sebenarnya, lagu ini diciptakan dengan syair yang berisikan sindiran terhadap masa pemerintahan Jepang di Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan PKI. Lirik lagu Genjer Genjer menceritakan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia yang dirasa penderitaannya kian bertambah ketika masa pendudukan Jepang dibandingkan dengan masa pendudukan Belanda sebelumnya. Bahkan genjer, tanaman yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai pakan ternak, justru menjadi santapan yang sangat lezat, mampu membeli daging pada masa pendudukan Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, lagu Genjer Genjer tetap menjadi populer. Bahkan lagu tersebut sempat dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi kondang pada masanya. Di antaranya dinyanyikan kembali oleh Lilis Suryani dan Bing Slamet. Fakta yang kedua, Genjer Genjer adalah lagu rakyat. Di tahun 1942 berkembanglah lagu angklung Banyuwangian yang berjudul Genjer Genjer ini. Dan syair lagu ini diciptakan oleh M. Arif, seorang seniman Banyuwangi yang memainkan alat instrumen angklung. Dan berdasarkan keterangan teman sejawat Arif, lagu Genjer Genjer diangkat dari lagu dolanan yang berjudul Tongalak Gentak. Nah, lagu rakyat yang hidup di wilayah Banyuwangi ini kemudian diberikan syair baru seperti yang kita dengar dalam lagu Genjer Genjer. Dan menurut Suripman Sadi Hutomo, apa yang dilakukan oleh M. Arif di tahun 1942 terhadap pendudukan Jepang sangat sesuai dengan fungsi sastra lisan, yaitu sebagai kritik sosial, upaya untuk menyindir penguasa, dan sebagai alat perjuangan. Sehingga lagu ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan komunisme. Fakta lagu Genjer Genjer yang ketiga. Lagu ini digunakan dalam propaganda oleh PKI.
Pada masa demokrasi terpimpin, tepatnya di tahun 1959 hingga 1966, Partai Komunis Indonesia atau PKI melancarkan kampanye secara besar-besaran kepada rakyat, guna meningkatkan popularitasnya sebagai sebuah partai politik. Dan kebetulan pada waktu itu, salah satu lagu yang sangat digemari oleh rakyat adalah lagu yang berjudul Genjer-Genjer ini. Lagu yang menggambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh warga desa dijadikan sebagai alat propaganda karena disukai dan terus dinyanyikan di berbagai kesempatan. Dan akibatnya, orang-orang mulai mengasosiasikan lagu ini sebagai lagu milik PKI. Fakta yang keempat, lagu Genjer-Genjer dilarang beredar oleh pemerintah Orde Baru. Peristiwa kelam gerakan 30 September 1965 membuat pemerintahan rezim Orde Baru yang anti terhadap komunisme melarang penyebarluasan lagu ini. Menurut versi TNI, para anggota Gerwani dan pemuda rakyat menyanyikan lagu ini ketika para jenderal yang sedang diculik untuk diinterogasi dan kemudian disiksa. Dan peristiwa ini menjadi salah satu scene terpenting dalam film G30 SPKI besutan Arifin C. Nur. Dan peristiwa selanjutnya masuk ke dalam rangkaian tragedi pemburuan para antek komunis yang didukung oleh pendukung pemerintahan Orde Baru di tahun 1965 hingga 1966. Muhammad Arif, sang pencipta lagu Genjer-Genjer, akhirnya meninggal dibunuh karena dianggap terlibat dalam organisasi PKI. Dan pada masa ini, mendengar lagu Genjer-Genjer seolah menjadi haram dan siapapun yang memutar dan mendengarnya akan dianggap sebagai pengikut komunisme. Dan yang kelima, bagaimana keberadaan lagu Genjer-Genjer pasca pemerintahan Orde Baru. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru di tahun 1998, maka larangan penyebarluasan lagu ini secara formal sudah berakhir. Lagu Genjer-Genjer mulai beredar bebas di internet. Walaupun telah diperbolehkan, masih ada beberapa kasus yang melibatkan stigmatisasi terhadap lagu ini. Seperti yang terjadi di Solo, di mana ada sekelompok orang yang turun ke jalanan untuk berdemonstrasi terhadap suatu stasiun radio di Solo akibat mengudarakan lagu tersebut. Lagu Genjer-Genjer juga dijadikan sebagai lagu pembuka dan penutup dalam serial dokumenter berjudul 40 Years of Silence yang memuat sejumlah kesaksian mengenai peristiwa yang terjadi antara tahun 1965 hingga 1966. Pada tanggal 9 Mei 2016, grup musik reggae asal Mojokerto, Mesin Samping, ditangkap oleh polisi diakibatkan mereka membawakan lagu yang berjudul Genjer-Genjer. Namun pihaknya sendiri menegaskan bahwa penampilan mereka sama sekali tidak ada niatan untuk menyebarkan komunisme di Indonesia. Bahkan lagu ini sempat viral di TikTok beberapa bulan yang lalu, di mana banyak pengguna sosial media TikTok membuat video reaction dengan memutar lagu ini di hadapan orang-orang yang sudah tua. Dan sebagian besar di antaranya merasa bahwa lagu ini memang memiliki kisah kelam mengenai komunisme di Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah 5 fakta menarik dari lagu rakyat Banyuwangi yang berjudul Genjer-Genjer. Lagu ini memang memiliki catatan kelam bagi sejarah Indonesia, bahkan menjadikan memori yang buruk bagi sebagian besar saksi hidup peristiwa G30 SPKI. Namun itu bukan alasan bagi kita untuk menutup diri dari fakta bahwa sesungguhnya lagu ini sebenarnya diciptakan dengan tujuan jauh sekali dari tujuan yang diinginkan komunisme di Indonesia. Semoga mata kita semakin melek terhadap sejarah agar kita tidak lagi mudah diperdaya. Ariga, thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic. Bye-bye.